Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Kamar Jurnalis yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, untuk podcast kali ini kita kehadiran salah seorang, beliau akademisi dan sekarang menjadi ketua KPID Jawa Barat. Beliau adalah Kang Dokter Adiana Slamet. Nah, selamat siang Kang. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin untuk lebih enak kita buka masker karena udah prokes juga ya. Siap, terima kasih kan. Kita mau berbincang-bincang nih. Sekarang kan lagi ngebut nih soal apa? Kalau Pak Presiden bilang transformasi digital. Salah satunya di Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong analog switch off. Nah, mungkin betul digitalisasi penyiaran. Dan mungkin kita kupas tuntas dan mungkin karena namanya juga Kamar Jurnalis, mungkin ini agak lebih mendalam mungkin ya. Izin Pak Ketua. Nah, kan kemarin sosialisasi udah dilakukan dari jauh-jauh hari. Bahkan dulu ini analog switch off ini kan udah lama digaungkan. Bahkan dari 2006 pas ada konferensi International Communication Union, ada 119 kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kalau dulu yang paling pertama negara Belanda dan paling bontot kita. Sama Timor Leste. Sama Timor Leste. Mungkin kita ini paling bontot harusnya 2018 ya. Betul. 19. 2019. Cuman ada mundur dan mungkin sekarang. Ya. Nah, mungkin ini di Jawa Barat sendiri apa sih yang mungkin bisa bisa dikategorikan persiapannya seperti apa sih? Terima kasih ini Kang Ikhwan. Siap. Terima kasih untuk kawan-kawan JTI Jawa Barat ya sudah mengundang KPID untuk coba sharing informasi ya tentang analog switch off atau bahasa lainnya itu digital switch on kan, jadi DSO. DSO. Ya memang tadi kata Kang Ikhwan memang betul ini isu lama yang kemudian bergulir ya. Di paling tidak di Asia atau Asia Tenggara kita ini adalah negara yang tertinggal sesungguhnya. Kita setara dengan Timor Leste yang belum melakukan migrasi kan. Sumber daya manusia kita kalau saya yakin mampu gitu ya. Entah geografi yang begitu luas apa segala macam, tapi urusan digitalisasi penyiaran kita masih tertinggal jauh. Nah, lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 paling tidak ada klaster penyiaran ya Kang ya, di pasal 60A itu ada 3 ayat. Nah, salah satu ayatnya itu memang Indonesia harus secepatnya bermigrasi setelah undang-undang itu diketok. Jadi Undang-Undang 11 2020 itu kurang lebih 2 November ya. Diketok Palu itu berarti kita off itu tanggal keseluruhan off itu tanggal 2 November 2022 ini. Nah, untuk Jawa Barat karena Jawa Barat ini adalah kalau saya bilang Jawa Barat ini adalah epicentrum penyiaran Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang lembaga penyiaran televisinya itu kurang lebih 40% dari 437 lembaga penyiaran. Ya kan 40%. Artinya bahwa di Jawa Barat kalau KPID Provinsi Jawa Barat menyikapi analog switch off ini adalah kebijakan yang sangat strategis. Jadi tidak hanya ngomongin tentang kebijakan untuk permasalahan penyiaran. Nah, makanya dari 2021 itu ketika Permen 11 tahun 2021 itu keluar itu kan Permen 11 2021 itu kan tahapan ASO itu dibagi 3 tahap ya. Nah, kita kejar itu ya tahapan-tahapan itu kami sudah berkolaborasi sesungguhnya dari kementerian sampai ke pemerintah desa. Jadi karena kami memandang bahwa policy ini strategic policy gitu ya, maka kolaborasi atau gotong royong dan kolaborasi itu merupakan satu keniscayaan untuk coba mensukseskan kebijakan ini. Nah, beberapa kali misalkan di 2021 itu kami sudah melakukan sosialisasi itu kurang lebih di 28 titik kan.
di 27 kabupaten kota ya. Dan itu bukan hanya sosialisasi. Jadi sama kementerian, sama Diskominfo Jawa Barat, sama Komisi 1 ya. Bahkan kami sudah melakukan riset gitu ya, penelitian sama asosiasi apa segala macam untuk melakukan sosialisasi dan simulasi. Nah itu sampai ke pemerintah desa. Kami kemana-mana sosialisasi itu hampir dari 28 titik di 2021 itu 60% kami melakukan simulasi pemasangan set-top box ya. STB untuk coba melihat pada aspek bahwa masyarakat ini jangan sampai kaget gitu ya untuk menyambut analog switch off ini. Nah secara umum Kang, karena bagi kami ya KPID Provinsi Jawa Barat, kalau saya meminjam bahasanya Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, no data no policy. Jadi tidak ada data, tidak ada kebijakan kan itu ya. Maka dari 2021 itu kami melakukan kajian-kajian ilmiah. Jadi pada bulan Maret kami melakukan FGD kan. FGD bekerja sama dengan Diskominfo Jawa Barat, yang kita undang itu KPI Pusat, akademisi ya, asosiasi dan yang lain-lain untuk merumuskan apa sesungguhnya yang harus kami lakukan. Lalu FGD kedua itu pada Mei 2021 kami FGD dengan asosiasi dan lembaga penyiaran lokal kan di Jatinangor, karena kami bekerja sama dengan Vkom Unpad. Nah sosialisasi itu yang kemudian FGD itu yang kemudian kami harus meyakinkan gitu ya, itu ditutup itu dengan riset kan, dengan penelitian. Jadi penelitian kami itu menggandeng 4 kampus. Nah 2 kampus ini ngomongin ASO, khusus ngomongin ASO. Jadi Vkom Unpad itu ngomongin tentang kesiapan masyarakat menyambut analog switch off. Lalu program studi ilmu komunikasi FISIP Unpas itu ngomongin riset tentang kesiapan TV lokal di Jawa Barat. Nah itu yang kemudian kami lakukan, dan sampai hari ini kan kami, kalau bahasanya Diskominfo itu kami jungkir balik untuk melakukan sosialisasi ya. Walaupun kalau mau jujur ya Kang Ivan itu, kalau mau jujur gitu ya kan, di pusat itu ada yang namanya tim gugus tugas. Tim gugus tugas itu isinya kementerian apa segala macam. KPI itu di level keempat kan. Jadi di level keempat itu hanya memberikan saran atau supporting. Nah sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, karena KPI di tingkat pusat seperti itu, harusnya ya kalau kita berpedoman pada struktur tim gugus tugas itu ya kita slow aja ya. Tapi kemudian karena inisiatif kami, karena tadi basic filosofinya bahwa ini policy strategik yang kemudian harus kami kawal. Karena multiplier efeknya itu kemana-mana gitu, termasuk misalkan arah ekonomi digital di Jawa Barat dan di Indonesia. Kurang lebih seperti itulah. Nah, Pak Ketua, jadi kan terakhir ada riset nih, riset dan survei bahwa analog switch off ini Kompas merilis bahwa baru 46% yang paham masyarakat dengan analog switch off. Indonesia. Nah, Indonesia apa Jawa Barat? Indonesia. Tapi kan pasti banyaknya di Jabodetabek dan Jawa Barat. Nah, mungkin apa sih yang mungkin harus dilakukan oleh Pak Ketua dan mungkin dengan Diskominfo intinya untuk sosialisasikan seperti apa sih untuk saat ini gitu? Ya tadi ya, karena tahap pertama itu kan menurut Permen 11 2021 itu kan ada 12 kabupaten kota, 30 April kan. Jadi bulan depan itu tanggal 1 Mei jam 00.01 itu kan udah padam itu ya, analog itu. Nah, ada 12 kabupaten kota yang kemudian kami kejar. Mampu nggak KPID Provinsi Jawa Barat sendirian? Nggak mungkin mampu. Kalau kita mau jujur ya. Karena 12 kabupaten kota itu Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Kabupaten Cianjur. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan kayak gitu ya. Kenapa nggak mungkin?
kami keterbatasan sumber daya manusia dan jujur kami keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi itu. Maka kuncinya gitu ya yang harus kami lakukan dari 2021 itu kami selalu bilang bahwa tetap agenda 2021 itu kolaborasi dan gotong royong itu dimasifkan, tapi kita harus melakukan perluasan bahasanya. Nah, bahasa perluasan ini berarti ada yang belum kami ajak kolaborasi, kan kayak gitu. Contoh IJTI Jawa Barat, kan gitu ya. 2021 kan belum kita berkolaborasi. Nah, next misalkan tahun ini kita harus berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi analysis of, kan kayak gitu ya. Kami ngomong sama staf sus Menteri Kominfo, sama orang-orang kementerian. Nggak mungkin KPID Provinsi Jawa Barat bergerak sendiri. Maka ayo dong gitu Jakarta, apa yang bisa diberi tanda kutip Jakarta untuk Jawa Barat dalam permasalahan analysis of ini gitu. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi itu. Kalau jujur ya, saya merasakan bahwa ini adalah tantangan terbesar, ya. Jadi salah satu problem terbesar ya, walaupun problem-problemnya masih banyak. Salah satu problem terbesar walaupun riset kami gitu ya, yang kemudian expose pada bulan November itu ketika program studi ilmu komunikasi FISIP Unpas kami gandeng, expose tentang riset tentang analysis of, siap masyarakat. Kalau ngomongin siap ya. Tapi kemudian catatannya banyak kan. Kesiapan itu ada catatan ya. Yang pertama catatannya itu orang Jawa Barat ini paling mudah untuk menerima teknologi. Relate kalau kita bicara kajian misalkan komunikasi. Dalam kajian komunikasi itu ada yang namanya determinism teknologi. Jadi manusia itu tidak mungkin menolak kemajuan peradaban yang ditandai dengan kemajuan teknologi. Pasti ikut. Nah, cuman problemnya ketika siap gitu ya. Apakah masyarakat mampu untuk memasang set-top box? Ya. Apakah masyarakat paham tentang digitalisasi penyiaran itu berbeda dengan digitalisasi yang berbasiskan over the top and internet ya. Nah, ini yang kemudian misalkan catatan-catatan ini yang kemudian harus misalkan kami akomodir, itu bagian dari masukan dan kami masifkan. Dan tak kalah pentingnya kan di Jawa Barat ini catatan untuk masyarakat ya, riset itu di Jawa Barat ini adalah daerah pegunungan. Kang Ivan, di Jawa Barat ini masih banyak area blank spot terestrial. Nah, itu dia. Ya. Jadi masyarakat itu banyak yang belum bisa menerima siaran televisi. Nah, itu dia. Ada nggak datanya ketua ya? Oke, kita buka datanya gitu ya. Ketika kami berkunjung di Pangandaran, lalu kami coba dialog dengan salah satu komunitas dan ketemu sama Pak Bupati, gitu ya, Pak JJ, itu menjelaskan buka data. Ada 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang masyarakatnya itu belum mampu untuk menerima siaran TV. Ya, itu Pangandaran 10 kecamatan kan. Garut Selatan, ya, perbatasan Ciamis Pangandaran, Tasik Selatan, ya. Cianjur Selatan, Kabupaten, ya, daerah Pengalengan dan yang lain-lain. Lalu misalkan daerah Sumedang ada beberapa titik, di Subang ada beberapa titik, termasuk Subang Selatan, ya, perbatasan Majalengka, Kuningan. Nah, negara harus hadir, kan gitu ya. Nah, kita ini kan bagian dari institusi lembaga negara, tapi bukan ngurusin infrastruktur. Maka apa yang kami lakukan kan kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong KPID, lu ngomong aja, lu apa sih yang lu lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kami ketemu sama bupati ya dan wakil bupati, ngobrol tentang area-area blank spot itu. Kami sudah ketemu sama Bupati Pangandaran untuk meminta Pemda ya atas nama Bupati menulis surat permohonan pemasangan pemancar portable kan, ya kan, untuk penguat sinyal. Ya, kami sudah ketemu sama Wakil Bupati Kabupaten Tasik untuk pemasangan itu, menulis permohonan. Nah, kami dorong itu kan ke Bakti, ke Kementerian ya, Kominfo untuk didorong memasang pemancar portable. Nah, ini yang kemudian catatan-catatan ini Kang yang kemudian harus kita kejar gitu ya. Jadi jangan sampai gini,
Saya selalu bilang di mana-mana bahwa analog switch off ini kepentingannya kepentingan untuk publik. Ya, betul. Kan gitu ya. Apapun itu, tidak hanya bersih jernih canggih kan. Ya. Bersih gambarnya, jernih Jernih suaranya kan gitu ya, canggih teknologi. Teknologi bukan hanya itu gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin 3 unsur itu bahwa masyarakat ya Betul. haknya tidak didapatkan, ini bagaimana? Ya. Nah, maka ini juga yang harus kita dorong sama-sama untuk pemenuhan hak-hak warga negara mendapatkan misalkan siaran dari frekuensi dari TV, stasiun televisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ya mungkin ya tadi ngobrol soal beberapa blank spot. Dulu kemarin teman-teman TV main ke nggak jauh-jauh lah dari Bandung main ke Sumedang, mereka nggak ada nggak ada siaran dan sebagainya. Bahkan mereka harus patungan tuh, satu desa patungan buat parabola. Betul. Betul. Nah kan sekarang mungkin ini yang menjadi permasalahan kan, rencana digitalisasi itu yang menjadi permasalahan kan, internetnya mungkin. Nah mungkin apakah itu bisa jadi lompatan di internetnya atau gimana nih? Nah, kalau ngomongin digitalisasi penyiaran itu pasti ngomongin efisiensi kan. Ya. Kalau saya belajar misalkan ya, belajar kode biner ya, namanya kan kode biner ya. Jadi yang namanya digitalisasi penyiaran itu kan ada kode biner ini kan kompres data ya. Yang kemudian lebih lama ya, lebih baik, lebih bagus kan kayak gitu ya. Untuk coba efisiensi. Ya, apa sih yang kemudian efisiensi ini apa misalkan ya? Jadi saya analogikan gini kan, saya perumpamakan kayak gini. Jadi kalau kita di ruangan ini ada 20 orang gitu ya, mau ke Jakarta, kita analog ini kita bawa mobil satu-satu 20 orang ini. Nah, kalau kita bawa mobil satu-satu ya, 20 mobil berarti. Berarti kita akan menambah traffic, kemacetan, kan gitu ya. Nah, kalau sudah digital 20 orang ini kita masuk semua satu mobil, kita jalannya bareng satu mobil, maka akan mengurangi traffic, efisiensi itu ya. Sama analogi TV juga. Jadi analog itu menghabiskan 8 MHz kan, satu TV kan. Jadi taruhlah sederhananya satu frekuensi itu untuk satu TV, kan gitu ya. Nah, digitalisasi penyiaran ini memungkinkan efisiensi frekuensi karena 8 MHz atau satu frekuensi itu untuk 5 sampai 11 stasiun televisi. Ya. Betul. Nah, itu ya yang kemudian kita bicara efisiensi. Nah, berarti ada kelebihan 112 MHz kan. Jadi 112 MHz itu kelebihan itu untuk internet berkecepatan tinggi. Nah, Kang Ikhwan kan HP kita itu kan belum 5G. Ya kan? Nah, setelah analog switch off ini, jaringan internet itu akan lebih cepat. Jadi 112 MHz itu di frekuensi 700 kan. Jadi frekuensi 700 itu adalah frekuensi emas untuk kecepatan internet. Nah, kalau kita bicara pada konteks itu misalkan ya, saya sih selalu berpatokannya pada tadi ya, transformasi digital Pak Presiden kan gitu ya. Kita buka data nih ya Kang ya, kita buka data hari ini misalkan Lemhanas mengeluarkan buku ya, akhir 2021 itu Indonesia kalau maju itu harus disandarkan pada 2 hal. Satu pada sumber daya unggul kan gitu ya. Kedua itu teknologi adalah kunci. Ya. Sumber daya unggul kan. Kita bakal ada lompatan demografi yang disebut misalkan bonus demografi. 64% dari 250 juta jiwa penduduk kita anak-anak muda. Negara harus memfasilitasi itu kan. Ya kan? Supaya nggak nganggur, punten ya. Nah, maka analog switch off ini pintu untuk memfasilitasi 64%. Gerbangnya berarti ya? Gerbangnya. Loh, kenapa kayak gitu? Kita buka data nih. Misalkan contoh nih ya. Riset yang dilakukan oleh Boston Consulting gitu ya. Itu pada bulan Agustus dan September. Analog switch off ini akan membuka peluang pekerjaan baru kurang lebih 232.000. Ya. Akan membuka peluang usaha baru kurang lebih 168.000.
akan menyumbangkan PDB non pajak kurang lebih 493 triliun. Ya. Oke ya, itu Indonesia. Untuk menyambut bonus demografi itu, maka saya pikir negara sudah membuat gerbangnya dengan undang-undang ya, undang-undang Ciptaker itu ya, yang analog Swiss of Ya. it. Nah ini yang kemudian harus ditangkap. Ya. How Jawa Barat, gimana Jawa Barat nih? Barat ya. Nah kita bicara Jawa Barat misalkan, tadi nasional apa segala macam. Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, itu pada bulan September 2021 itu mengeluarkan data yang kemudian ini tentang ekonomi digital ya, yang berbasiskan internet di Jawa Barat kan. Tuh. Itu tumbuh 40% kan. Jadi September 2021 ekonomi digital Jawa Barat itu tumbuh 40%. Nah lalu masuk ke awal 2022, awal Februari ya, itu Pak Gubernur rilis data lagi. Jadi pertumbuhan digitalisasi ekonomi digital itu dari 40% ke 60%. Ya, Kang Ivan, ini kita belum analog Swiss off. Sudah tumbuh. Kan logika sederhananya, apalagi misalkan internetnya nambah cepat. Ya, betul. Nah berarti kan ada kemudian misalkan kita berbicara bahwa ini akan pertumbuhan ini kan akan lebih lagi dengan kecepatan internet yang kemudian bisa menopang industri kreatif. Kan gitu ya. Kalau kita ngomongin industri kreatif kan aircraft, pasti aircraft, pasti ngomongin e-commerce, pasti ngomongin konten kreator. Nah ini ya marketplace dan sebagainya. Dan Kang Ivan itu kan yang megang mandat siapa? Anak-anak muda. Betul. Ya. Punten bukan generasi saya loh. Kang Ivan masih muda loh. Ini anak-anak muda generasi Z ya, dan yang lain-lain. Nah ini yang kemudian yang harus saya sih selalu ngomong bahwa ini adalah gerbang untuk memfasilitasi 64% di Indonesia dari total jumlah penduduk 250 juta jiwa. Berarti manfaatnya ya Pak? Banyak betul. Belum lagi early warning system misalkan. Oh iya, betul. Di STB itu kan dimungkinkan ada early warning system. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini kan untuk set of box sendiri nih masih kebutuhan di Indonesia sendiri ada 6,7 juta. 6,7 juta. Ya. Nah mungkin nggak tahu nih di Jawa Barat butuhnya berapa. Nah mungkin sosialisasi seperti apa dan mungkin apakah bisa tercapai atau gimana mungkin? Di Jawa Barat data kementerian itu 1.186.000 kan untuk Jawa Barat ya. Jadi itu distribusinya itu melalui PT Pos yang saya tahu ya. Jadi melalui PT Pos untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang di Jawa Barat yang disebut masyarakat prasejahtera. Kalau ngomongin masyarakat prasejahtera itu penghasilannya 400 sampai 800 ribu satu bulan. Nah itu nanti akan didistribusikan gitu oleh siapa misalkan. Kan STB atau set top box itu kan pengadaan yang kemudian tanggung jawab pemegang multiflexing kan. Lalu kurangnya itu baru dari uang APBN kan kayak gitu ya. Collect data itu udah beres kalau nggak salah dari bulan September 2021. Nah pertengahan Maret ini itu udah mulai tuh didistribusikan ya. Baik itu oleh pemegang multiflexing maupun oleh negara. Seperti itu kan kalau. Tapi di Jawa Barat nggak hadir lah untuk memberikan. KPID enggak? Jadi KPID itu enggak maksudnya bukan ranahnya ya, bukan ranahnya. Cuman kemudian kalau kami dimintai bantuan misalkan untuk melakukan pemetaan apa segala macam ya kami siap. IJTI juga harus siap. harus IJTI juga harus siap. Nah, mungkin ini kan soal analog switch off tuh gelombang pertama tanggal 30 April. Nah, mungkin sejauh ini barusan ada kesiapannya. Mungkin harapan kedepannya untuk masyarakat seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama bahwa kebijakan analog switch off ini jangan hanya dimaknai hanya kebijakan penyiaran permasalahan televisi ya, tapi kemudian dimaknai ini adalah gerbang baru untuk memfasilitasi anak-anak ya muda di Jawa Barat dalam mengais rezeki lah, kurang lebih tanda kutip itu ya. Lalu yang kedua bahwa
secepatnya lah bahwa bermigrasi dari analog ke TV digital kan kayak gitu ya. Betul, betul. Artinya bahwa masyarakat tidak perlu untuk mengganti TV, Iya. cukup dengan menambahkan yang namanya set-top box untuk mendapatkan kualitas gambar yang bersih tadi kan, Iya, betul. suara jernih dan teknologinya yang canggih. Canggih. Dan yakinlah bahwa ke depan gitu bakal banyak program atau stasiun televisi baru Iya. ya, afiliasi multiplexing yang kemudian pilihan-pilihan programnya itu banyak. Jadi masyarakat akan mendapatkan tayangan-tayangan program itu sangat bervariatif seperti itu. Iya, iya, iya. Siap. Terima kasih Pak Ketua KPID mungkin Siap. sudah hadir di podcast Betul, kita, mohon bisa ya, sudah betul. mensosialisasikan analog switch off yang mungkin nanti akan digelar 3 gelombang ya, Tiga gelombang. Pak Ketua. Tiga tahap. 3 tahap dari April, terus Agustus dan 25 Agustus sama 2 dan November. 2 November terakhir. Dan mungkin sekian yang mungkin barusan podcast saat ini kita menghadirkan Pak Ketua KPID dan membahas lebih detail mengenai analog switch off. Nanti untuk podcast yang selanjutnya mungkin ada tema-tema yang lain. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua. Siap, atur nuhun. Wabillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.